resik-resik di makam Mbah Bandar ini. Nanti kita tanya-tanya ya, itu orangnya masih resik-resik. Ini yang sering di lokasi ini. Dan juga ada sebuah ini peternakan ayam. Ini ketik gede Pak ya, ketik bangkok barang. Ini ternak ayam sekarang difungsikan sebelahnya makam keramat Mbah Bandar ini difungsikan sebagai peternakan dan juga makan kambing gitu. Soalnya ini sangat jauh dari pemukiman ya, sangat cocok sekali untuk beternak. Wedhus kipas ya Pak ya. Kalau wedhus ini apa Jawa nih? Sanes. Wedhus gede Pak ya. Ini lur, sebelahnya makam ini. Lokasi ini sangat sulit sekali jangkauannya. Jangkauannya dari jalan raya. Soalnya itu kita akses jalan yang kita tuju menuju ke sini itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Sangat ekstrim sekali yang di sini. Sangat ekstrim sekali. Di tempat Pamundan ini ternyata sangat luar biasa ya. Luar biasanya itu ada sisa-sisa dari sebaran dari Boto kuno. Ini Boto kuno. Dan juga ini Boto kuno lur, yang difungsi alihkan dekatnya makam ini. Oh, dengan batu bata boulder gitu. Ini bouldernya. Kita sangat sulit sekali menjangkau lokasi ini karena bekasnya gunung ya Pak ya, Gunung Wurung ya Pak ya. Gunung Wurung. Ini yang biasanya itu menjaga lokasi ini, yang di berbatasan langsung di Mbah Bandar ini, berbatasan langsung 3 kecamatan, mulai dari Kecamatan Kutorjo dan Kecamatan Bangsal, Kecamatan Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Bekas galian sini ternyata menyimpan sebuah misteri, terutama itu dari Papundan atau tempat keramat yang disakralkan oleh warga sekitar. Yang disakralkan oleh warga sekitar ini Mbah Bandar, yang sekarang sangat ramai sekali. Coba kita masuk ya. Rahayu Sagung Dimati. Ini makamnya Mbah Bandar. Nah ini loh, ini makamnya. Ini keunikan yang di makam ini membujur kemana Pak? Mujur ngalor Mas. Oh, antara utara selatan ya. Ya, itu lur. Itu ada pring Pak? Pring buat dupo. Oh, ternyata pring ini atau bambu ini difungsikan sebagai tempat padupan atau tempat kirim doa atau untuk buat wangi-wangian, untuk nyekar gitu loh. Masih diururi dan dilestarikan oleh warga sini. Sebagai warga Dusun Tunggul Moro, kan, Desa Kutoporo. Sebelum iki ben Gunung Wurung belum habis, belum entek, iku aku pernah nang kene. Ya, jenenge Mbah Bandar itu nama samaran. Mbah Bandar iki memang dulu itu Bandari permaini wong Raja Mojopahit zaman Mojopahit, ya kan. Nah, sing asli jenenge Mbah Dideng, Raden Soto, Raden Karti, utama Mbah Imam Bocah. Ya. Ini pun pernah ngasih uang lang-lanan di dalam makam ini pernah. Tanya orang dukuhan,
Sapa sing ro, sapa sing joko, sapa sing ngedep, sapa sing ritual. Bukan ritual, bukan ngedep bareng golek nang kene. Sing anu ya Agus itu. Aku Ruman. Jenengan sinten asmane? Agus Kairuman. Agus Kairuman sebagai warga Dukuhan kene. Dukuhan. Lokasi Mbah Bandar ini lokasinya ikut desa mana, Pak? Lokasi ini melo lokasi Kutorjo, ya kan? Perbatasan Kutorjo, Ardilangu, Bangsal. Lah, nek tanah iki tanah milik Kutorjo, bukan milik Ardilangu, milik Kutorjo. Melo desa iki Dungpring, Pagerwojo, Daringansari iki. Berarti ikut desa Pagerwojo. Pagerwojo, ikut Pagerwojo. Nek melo dangu mengganggu kulone Kalingwang, Mas. Berarti 3 kecamatan ya, Pak? 3 kecamatan. Sing kidul kecamatan Dranggung Mbak Kutorjo, sing lor kecamatan Bangsal. Pak, kenapa kok disebut Mbah Bandar, Pak? Nah, karena disebut Mbah Bandar itu umumnya Mbah Bandar itu karena dia itu dulu zaman Mojopahit, ya kan? Itu memang dia itu main judi. Judi. Sama paham judi. Nah, jadi pemainnya masalah zaman kerajaan Mojopahit. Ini menurut cerita warga mriki. Turun-temurun nggih. Turun-temurun, Mas. Sebetulnya jenenge Mbah Glideng, Raden Soto, Raden Karti. Sebetulnya namanya yang warga di sini, yang ada makamnya itu loh, yang di belakang. Belakang utaranya ya, Pak. Iya. Pak, di sini kan banyak sekali ya dari tinggalan, dari sebaran batu bata kuno tadi ya, Pak. Dan juga ada bandar dari pengairan itu loh, Pak, yang sisa-sisa dari zaman Belanda. Bukan itu. Apakah itu yang disebutnya bandar? Salah. Bukan. Sebelum ada Belanda, Mbah Bandar sudah ada. Sampai di bandar baru Londo. Berarti informasinya salah ya, Pak? Salah. Kalau Mbah Blandar atau Mbah Bandar itu? Mbah Bandar main judi, main togel, main barkal. Saya pernah dikasih sini. Tanya orang Dukuhan. Dikasih apa, Pak, di sini? Langsung uang. Main judi di sini. Langsung uang. Makanya sampean boleh tanya orang-orang. Berarti ini penjudi besar atau gimana, Pak? Penjudi besar zaman Majapahit. Mbah Bandar. Jadi sebelum ada Belanda. Oh gitu. Itu sejarahnya. Pak, di sini kan ada makam. Yang sebelahnya kita yang utaranya itu. Itu warga dari Mbah Bandar yang namanya Mbak Sarah. Ya. Yai Sarah, ya kan? Warganya Yai Sarah. Nah, Yai Sarah itu sudah meninggalnya umur 120 tahun. Barusan. Berarti ada terah dari Mbah Bandar. Siapa? Yang Mbah Sarah itu tadi. Ceritanya gitu. Berarti masih keluarga. Berarti lokasi ceritanya masih keluarga. Ceritanya. Lokasi ini Mbah Bandar ini tempat punden atau tempat keramat dengan keluarganya gitu, Pak. Iya, disebut punden keramat ya wajar, enggak apa-apa, memang itu. Berarti yang dimakam sebelahnya itu makam dari warga Mbah Bandar. Atau masih keturunan gitu. Nah, ya? Keturunan. Itu hanya cerita. Memang ya dulu yang megang itu Yai Sarah. Jadi pantas mengutarakan ngomong masalah Mbah Bandar. Ya kayak saya ini loh. Sekarang ini kan saya yang namanya apa ya, dari juru kunci lah bilang ya. Nah, dari itu. Nah, makanya tak bikin ternak kayak gini supaya apa? Supaya orang jauh-jauh itu seneng kesini. Ada teman ya, rame gitu. Kalau dulu orang kesini nggak berani. Soalnya rumput gitu, Pak? Bukan karena rumput. Apa, Pak? Apa yang diminta nggak cocok hati nih baik. Itu kebanyakan di Bandung Barongan. Tanya orang-orang. Berarti rumputnya dikelilingi dengan barongan gitu, Pak? Iya, barongan dengan ini, pohon-pohonan. Kalau misterinya, Pak, di sini kan masih sakral dan juga. Kalau misteri tetap misteri. Kalau sakral tetap sakral. Ya. Karena ada malam Jumat Legi atau malam apa, pasti ada penghuni yang samar lah, yang tidak pantas dilihat seseorang yang apa, yang nggak pantas lah. Cari wong medenan. Napa nih, Pak? Jenisnya apa, Pak? Makhluk atau? Ya ada ular besar, memang ada, ya kan, besar. Terus ada makhluk ya namanya hantu ya, seperti itu. Berarti makhluk sakral yang tidak kelihatan gitu. Ya itu. Yang sering mengganggu itu apa, Pak?
Ular atau gimana? Makhluk lainnya? Ya dua-duanya, makhluk lain-lainnya ya, ular ya. Ularnya sebesar apa, Pak? Lo sak glugu ya. Sak glugu, sak lopo, Pak? Sak glugu ya. Menurut cerita warga ini yang tidak mau, mohon maaf ya pemirsa semua, yang tidak mau dipublikasikan, cuma warga sini mereka Pak ya. Yang tidak mau disorot dengan kamera karena terbentur dengan kemungkinan ya dari agak kemaluan kita Pak ya. Malu Pasti, ya, Pak? pasti. Malu karena apa? Belum adus. Nggak enak lah. Nggak enak. Tapi saya bertanggung jawab bicaranya. Gitu. Saya bertanggung jawab dengan saya. Soalnya ini publik karena yang megang, yang mengenal orang di sini itu saya. Orang dalamnya loh, bukan orang koyo sampai anak ini. Nama lengkap tadi sinten Pak jenengan Pak? Agus Koirulman. Agus Koirulman, warga Tunggul Moro. Tunggul Moro, desa Toporo, Kecamatan Bangsal. Berarti warga mriki tahu seluk beluknya ya Pak ya? Sangat tahu saya. Tentang misteri dan juga makam yang ada di sini. Ini Mbah Bandar gitu. Mbah Bandar itu ternyata menyimpan sebuah misteri dari Trah Majapahit ya Pak ya? Trah Majapahit yang namanya, yang dulu Bandari Mojopahit ya orang ini. Aslinya namanya Raden Karti Raden Soto. Oh aslinya namanya? Namanya Raden Karti Raden Soto, terutama Imam Ghazali. Imam Ghazali. Itu nama Islamnya. Nama Islamnya. Nama Jawanya tadi? Raden Soto, Raden Karti. Itu kesebutan Mbah Bandar karena dia itu dulu Bandari, orang main di Mojopahit. Oh gitu. Berarti zaman kerajaan itu sudah ada perjudian ya Pak ya? Sudah ada. Oh gitu ya. Jangan zaman perjudian, zaman Rasulullah ada, sudah ada judi tidak bisa punah. Oh gitu. Zaman Rasulullah ya, zaman kerajaan itu pun sudah ada judi. Oh gitu. Hanya oleh Bapak Sinten Bang? Lo Agus Koirulman. Agus Koirulman, warga Tunggul Moro, Desa Kutoporong, Bangsal Mojokerto gitu lur, yang tidak mau disorot dengan kamera. Tapi saya bertanggung jawab caranya ini. Karena saya punya pakunya, punya caranya. Dia yang ramut atau yang rawat atau yang uri-uri tentang Papunden, tempat keramat atau makam keramat yang dikeramatkan oleh warga desa sekitar sini. Terutama itu desa perbatasan ya Pak ya? Perbatasan langsung dengan 3 kecamatan. Itu ceritanya Mbah Agus Koirulman. Pak matur suwun nggih. Suwun. Akhir kata, rahayu, salam budaya.